Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu dengan judul perancangan aplikasi pengenalan objek wisata di daerah Wonosobo. Langsung saja kami presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nur Arifin, NIM 2017-1579. Di sini saya akan menjelaskan bagian analisis sistem kami. Langsung saja, tujuan umum dari pembuatan sistem kami yaitu untuk membantu pengenalan wisata daerah Wonosobo dengan metode baru melalui web, guna meningkatkan wisatawan sehingga melestarikan dan melindungi adat dan budaya, mengembangkan kekayaan dan kebudayaan, serta merevitalisasi budaya sebagai karakteristik dan entitas daerah. Ya, kita lanjut ke analisis kebutuhan fungsional. Analisis kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan sebuah proses yang harus dilakukan oleh sistem atau informasi yang harus ada di dalam sistem tersebut. Bisa kita lihat contoh di sini. Yang pertama, admin, datanya mencari informasi, proses mengelola informasi, informasinya merekomendasi tempat pariwisata. Yang kedua, wisatawan, datanya berupa informasi tempat pariwisata, melakukan proses memilih list tempat pariwisata, informasinya tampil pariwisata yang dipilih. Setelah itu kita lanjut ke analisis kebutuhan non-fungsional. Analisis kebutuhan non-fungsional merupakan kebutuhan yang mengacu pada atribut perilaku yang harus dimiliki oleh sebuah sistem. Analisis kebutuhan non-fungsional kita dibedakan menjadi dua. Yang pertama, internal. Internal biasanya dipakai oleh pengelola web itu sendiri dan biasa disebut dalam. Contoh di sini penggunanya admin, software desktop atau apps, hardware-nya PC, laptop, jaringan. Yang kedua, eksternal. Eksternal menyangkut orang luar, memakai kayak di sini contohnya penggunanya wisatawan, software, mobil, apps, Android, hardware, mobil, jaringan. Cukup sekian bagian analisis yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya bagian kedua, perancangan sistem yang akan disampaikan oleh Mahmud Tri Yulianto. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Mahmud Tri Yulianto dengan NIM 2017-150 dan 125. Saya di sini akan menerangkan dengan perancangan sistem. Perancangan sistem itu sendiri yaitu ada use case, activity diagram, sequence diagram, class diagram, entity relation diagram. Yang pertama yaitu use case. Gambaran use case di sini yaitu melibatkan dua aktor antara wisatawan dengan admin. Di sini admin bekerja yaitu mengelola data wisata, mengelola data login. Untuk wisatawan sendiri yaitu pilih lokasi wisata, lihat informasi dan login. Yang kedua yaitu activity diagram. Activity diagram di sini yaitu untuk para wisata, yaitu akan melakukan proses login dan akan menuju ke pilihan para wisata. Nah, untuk di situ untuk pengelolaan data wisata, kemudian dari wisata, tampil wisata itu akan dilakukan oleh admin. Maka admin akan menampilkan sistem informasi dan tampilan informasi untuk menuju informasi tersebut menuju ke para wisata. Yang ketiga yaitu sequence diagram. Yang ketiga di sini menjelaskan tentang wisatawan melakukan login, maka akan muncul tampilan login setelah kita memilih menu para wisata. Yang tersedia akan ditampilkan denah lokasi dari tempat wisata tersebut dan muncul petunjuk arah.
Yang keempat yaitu kelas diagram. Ya, kita masuk ke kelas diagram di sini, yaitu ada wisatawan. Itu akan membuat email, nama, password, alamat, nomor HP, dan username. Yaitu setelah itu akan mengakses lanjut ke login. Login itu di sini membutuhkan username dan password. Maka login akan pilih wisata. Untuk wisata sendiri yaitu ada nama wisata, informasi, alamat, maka akan menambahkan, mengubah, dan menghapus. Langsung ke maps, yaitu ada alamat, informasi, dan tampilkan peta. Untuk menuju ke admin yaitu ada email, nama, password, alamat, nomor HP, username, dan akan menambahkan artikel, menghapus artikel, dan menambah artikel. Dan untuk yang terakhir yaitu Entity Relation Diagram. Untuk Entity Relation Diagram itu sendiri juga hampir sama dengan kelas diagram, di mana di sini yaitu ada wisatawan, wisata, dan admin, yaitu bekerja melalui masing-masing bidang. Itu di sini alurnya yaitu dengan wisatawan sama halnya ada nama, username, email, nomor HP, alamat, dan password. Itu akan menuju login, maka akan menuju ke tampilan wisata, yaitu ada nama wisata, informasi, alamat. Setelah itu menuju pengelolaan yang akan dilakukan oleh admin, yaitu akan memasukkan nama, nomor HP, alamat, email, username, dan passwordnya. Nah, untuk melihat ketampilan yaitu ada maps atau tampilan peta yang dimana itu akan menginformasikan dan alamat arah wisata yang akan dituju. Cukup sekian bagian perancangan sistem yang saya sampaikan, dan selanjutnya bagian yang terakhir akan disampaikan oleh Hilmawan Arjadi dengan menampilkan user interface-nya. Kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Hilmawan Arjadi, NIM 2017-1441. Pertama, saya akan menjelaskan di bagian halaman home. Dalam halaman home terdapat tampilan objek wisata beserta deskripsi singkat objek wisata tersebut. Lalu terdapat juga penjelasan singkat tentang daerah Kabupaten Wonosobo. Kemudian kita masuk ke menu profile. Di dalam menu profile terdapat manfaat sistem. Sistem ini dibuat dan penjelasan tentang keuntungan bidang wisata bagi daerah tersebut. Selanjutnya tampilan destinasi. Dalam tampilan destinasi menjelaskan beberapa objek wisata beserta deskripsi lengkap yang ada di daerah Wonosobo. Kemudian ada tampilan lifestyle. Dalam tampilan lifestyle di sini kita bisa menemukan kuliner dan oleh-oleh khas yang ada di Wonosobo. Kemudian yang terakhir adalah tampilan kontak. Tampilan kontak di sini berisi segala pertanyaan yang disampaikan pengguna web. Sekian dari saya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami yang bisa dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.